beban dibayar di muka, yaitu beban yang sudah dibayar perusahaan tetapi belum diakui sebagai beban pada periode yang bersangkutan karena mempunyai manfaat lebih dari suatu periode akuntansi. Misalnya gini, pada tanggal 1 September, saya menyewa sebuah ruko selama 1 tahun. Sehingga pada saat tutup buku bulan Desember, saya harus mencatat jurnal penyesuaian dan menghitung berapa bulan yang sudah saya pakai sewanya dari bulan September sampai Desember dan berapa bulan sewa yang belum saya pakai, yaitu dari bulan Januari sampai Agustus. Dalam pencatatan jurnal penyesuaian, akun beban dibayar di muka ada dua pendekatan, yaitu pendekatan neraca dan pendekatan laba rugi. Cara kita mengetahuinya, apakah pakai pendekatan neraca atau laba rugi, dilihat dari neraca saldonya. Jika di neraca saldo memakai akun-akun neraca, maka kita memakai pendekatan neraca. Sedangkan, jika di neraca saldonya memakai akun-akun laba rugi, maka kita memakai pendekatan laba rugi. Apa sih contoh akun-akun neraca dan contoh akun-akun laba rugi? Nah, ini contohnya. Contoh dari akun neraca seperti perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, sewa diterima di muka, dan sebagainya. Sedangkan akun-akun laba rugi, ciri-cirinya adalah contohnya seperti beban perlengkapan, beban sewa, beban asuransi, pendapatan sewa, dan sebagainya. Jadi, akun-akun laba rugi, cirinya adalah akun-akun beban-beban dan pendapatan. Ya. Kemudian, kalau pendekatan neraca, nanti kita hitung jumlahnya adalah jumlah yang sudah terpakai. Nih, yang sudah saya merahkan. Jadi diingat, kalau pendekatan neraca, kita cari jumlah yang sudah terpakai. Sedangkan pendekatan laba rugi, kita cari yang belum terpakai. Ya. Pendekatan neraca yang sudah, pendekatan laba rugi yang belum. Agar lebih jelasnya, kita coba analisis soal yang ada di slide. Yang pertama, pendekatan neraca. Pada 1 Agustus 2016, dibayar premi asuransi untuk 1 tahun sebesar Rp14.400.000. Nah, yang pertama, ini jika pada saat membayar kita mencatat jurnal umumnya seperti ini. Asuransi dibayar di muka bertambah di debit pada kas berkurang di kredit sebesar Rp14.400.000. Nah, ini pada saat kita mencatat jurnal umum. Lalu, ketika kita mencatat jurnal penyesuaiannya pada akhir periode bulan Desember, karena ini adalah pendekatan neraca, maka jurnalnya seperti ini. Kita cari yang sudah terpakai, maka kita cari yang sudah menjadi beban. Beban asuransi bertambah di debit pada asuransi dibayar di muka, berkurang di kredit, sebesar 6 juta. Dari mana sih ini perhitungannya 6 juta? Dilihat, kita membayarnya pada bulan Agustus selama 1 tahun sebesar Rp14.400.000. Maka perhitungannya kita hitung dari bulan Agustus selama 1 tahun ke depan berarti sampai bulan Juli, ya. Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Selama 1 tahun atau 12 bulan. Ya. Kemudian kita anggap Desember adalah bulan tutup buku. Sehingga kita cari dari bulan Agustus sampai Desember. Hitung berapa bulan. Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 5 bulan. Berarti ada 5 bulan asuransi yang sudah kita pakai. Ya. Maka perhitungannya adalah Rp14.400.000 ini dari jumlah premi asuransinya, atau bisa kita lihat dari neraca saldonya.
14.400.000 dibagi 12. 12 adalah jumlah bulan dalam setahun, sama dengan 1.200.000. Kemudian 1.200.000 dikali 5. Tadi, jumlah bulan yang sudah terpakai asuransinya, sama dengan 6 juta. Atau jika kalian bingung melihat perhitungan yang ada di sini, kalian bisa menghitung dengan cara yang lain. Seperti ini, ya. 5/12 dikali 14.400.000. Cara hitungnya, 14.400.000 dibagi 12 dikali 5, sama dengan 6 juta. Ya, bisa ya? Sehingga jurnal penyesuaiannya untuk pendekatan neraca, beban asuransi bertambah di debit pada asuransi dibayar di muka, berkurang di kredit sebesar 6 juta. 6 juta dari perhitungan yang tadi, yang sudah terpakai. Oke, bisa dipahami? Lanjut, yang kedua, pendekatan laba rugi atau beban. Nah, untuk pendekatan laba rugi, bedanya ketika mencatat jurnal umum pada saat membayar, seperti ini. Beban asuransi di debit pada kas di kredit. Kemudian, ketika mencatat jurnal penyesuaian pada akhir periode, mencatatnya seperti ini. Kebalikan dari pendekatan neraca, yaitu asuransi dibayar di muka bertambah di debit pada beban asuransi berkurang di kredit sebesar 8.400.000. Nah, dari mana ini angka 8.400.000? Ingat, pendekatan laba rugi cari yang belum terpakai atau belum menjadi beban. Perhitungannya dari sini. Nih ya. Berarti kita hitung dari bulan Januari sampai bulan Juli. Ada berapa bulan yang belum terpakai asuransinya? Ada 7 bulan. Ya. Berarti sama perhitungannya seperti tadi. Jumlah asuransinya 14.400.000 dibagi 12. Jumlah bulan dalam setahun sama dengan 1.200.000. Kemudian 1.200.000 dikali bulan yang belum terpakai. 7 dikali 7 sama dengan 8.400.000. Atau dengan cara perhitungan yang sama dengan tadi, 7/12 dikali 14.400.000. Cara hitungnya, 14.400.000 dibagi 12 dikali 7, sama dengan 8.400.000. Sehingga jurnal penyesuaiannya seperti ini. Ya. Asuransi dibayar di muka, bertambah di debit pada beban asuransi, berkurang di kredit, sebesar 8.400.000. Nah, jadi antara pendekatan neraca dengan pendekatan laba rugi, ini kebalikannya ya jurnalnya. Jika pendekatan neraca, dia jurnalnya di debitnya pasti beban, ya, beban terlebih dahulu. Kenapa beban? Karena pendekatan neraca itu kita cari yang sudah terpakai, berarti yang sudah menjadi beban, berarti bebannya bertambah. Maka dari itu bebannya kita taruh di debit. Ya. Sedangkan pendekatan laba rugi kita cari yang belum terpakai, berarti belum menjadi beban. Maka dari itu bebannya dia di kredit. Ya. Ingat ya, pendekatan neraca cari yang sudah, pendekatan laba rugi cari yang belum. Oke? Untuk lebih jelasnya, coba kalian buka buku paketnya, halaman 238, contoh kasus studio fotografi Bhinneka Combo. Silakan dibuka, halaman 238. Kalian coba lihat di soal titik keempat. Perhatikan, sewa gedung telah terpakai 16 juta rupiah. Nah, ini berarti termasuk data penyesuaian beban dibayar di muka. Ya, sesuai apa yang kita bahas tadi. Nah, kemudian bagaimana sih cara mengerjakannya?
Kalian lihat dulu di neraca saldonya, apakah memakai akun neraca atau akun laba rugi, ya. Coba masih ingat nggak akun neraca itu apa aja? Akun laba rugi itu apa aja? Nah, kalau akun neraca, ciri-cirinya kan seperti perlengkapan, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, ya. Kalau misalnya akun laba rugi, itu ditandai dengan akun-akun pendapatan dan beban. Misalnya, beban iklan, beban perlengkapan, pendapatan sewa, ya, seperti itu ya. Nah, sekarang coba lihat di neraca saldonya, itu pakai akun neraca atau akun laba rugi yang berhubungan dengan sewa gedung. Coba kita lihat ya. Adanya sewa dibayar di muka. Nah, berarti ini merupakan akun neraca. Sehingga kita pakai pendekatan neraca, ya. Kalau pendekatan neraca berarti kita cari yang sudah terpakai, ya. Yang sudah terpakai. Nah, karena di sini di soalnya sudah dicantumkan berapa jumlah yang sudah terpakai, yaitu sebesar 16 juta. Berarti tidak ada perhitungan lagi, ya. Sehingga jurnal penyesuaiannya seperti ini. Beban sewa gedung bertambah di debit pada sewa dibayar di muka, berkurang di kredit sebesar 16 juta. Bagaimana? Sudah dimengerti belum? Coba saya kasih contoh soal yang lain ya. Dengan contoh soal yang sama, dengan neraca saldo yang sama, misalnya di neraca saldonya adanya akun sewa dibayar di muka sebesar 110 juta. Kemudian soalnya saya ganti sewa gedung yang tersisa sebesar 16 juta. Saya ulangi, sewa gedung yang tersisa sebesar 16 juta. Nah, berarti yang dicantumkan di soal adalah yang tersisa sebesar 16 juta. Nah, cara mengerjakannya, kalian lihat dulu di neraca saldo adanya akun neraca atau laba rugi. Nah, tadi kan sama nih. Adanya sewa dibayar di muka. Dan sewa dibayar di muka merupakan akun neraca. Sehingga jurnal penyesuaiannya menggunakan pendekatan neraca. Kalau pendekatan neraca, berarti kita cari yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai. Sedangkan di soalnya mencantumkan yang tersisa, ya. Sehingga perlu kita hitung lagi berapa jumlah yang terpakai, ya. Berarti untuk cari yang terpakai, kita kurang 110 juta dikurang sisanya, dikurang 16 juta. Nah, perhitungannya seperti ini. Ya, 110 juta di neraca saldonya dikurangi sisanya 16 juta. Sama dengan 94 juta. Sehingga jurnal penyesuaiannya, beban sewa di debit pada sewa dibayar di muka. Di kredit sebesar 94 juta. Ya, 94 juta ini adalah jumlah yang telah terpakai. Oke. Sekarang saya coba kasih contoh soal lain lagi ya, biar lebih paham. Misalnya, di neraca saldo adanya akun beban sewa sebesar 100 juta. Kemudian di soal penyesuaiannya, misalnya, sewa gedung yang tersisa sebesar 20 juta. Nah, berarti di soal penyesuaiannya dicantumkan yang sisanya. Sisanya sama dengan yang belum terpakai. Nah, kemudian kalian lihat, karena di neraca saldonya adanya akun beban sewa, berarti kita memakai pendekatan laba rugi. Ya. Pendekatan laba rugi berarti cari jumlah yang belum terpakai. Belum terpakai sama dengan sisanya. Berarti jumlahnya yang ini, 20 juta. Ya. Sehingga jurnal penyesuaian yang dicatat seperti ini. Sewa dibayar di muka, di debit pada beban sewa, di kredit sebesar 20 juta.
Nah, ini jurnalnya karena menggunakan pendekatan laba rugi, kebalikannya dari pendekatan neraca, ya. Kalau pendekatan neraca, beban sewa pada sewa dibayar di muka. Kalau pendekatan laba rugi, sewa dibayar di muka pada beban sewa. Kalau pendekatan neraca, cari yang sudah terpakai. Kalau pendekatan laba rugi, cari yang belum terpakai atau sisanya. Oke, bisa dipahami? Semoga bisa dipahami ya teman-teman.